Ya, Bismillah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu semuanya serta apa namanya di malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran Al-Munir 2 ini. Dan malam hari ini insya Allah kita akan masuk pada pembahasan tentang fa'il. Saya mulai insya Allah. Bismillah. Qala al-musannif Ustaz Jafar fi kitabihi Al-Munir, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-fa'ilu ya. Kita masuk ke bab fa'il. Nah, apa itu fa'il? Fa'il itu adalah isim, ya. Dikatakan di sini al-fa'ilu huwal ismu al-marfu'u, ya. Ini kurang mim, harusnya al-marfu'u alladzi yuzkaru qablahu fi'luhu. Yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah, bahasanya sederhananya fa'il itu adalah orang yang melakukan pekerjaan tersebut, ya. Nah, jadi dia disebut dengan fa'il. Jadi, kapan ada fa'il? Kalau ada fi'il. Jadi, fa'il itu hanya akan ada ketika ada fi'il. Jadi, ada fi'il, ada fa'il. Sebagaimana ada mubtada, ada khobar. Nah, fa'il ini dibagi menjadi tiga, ya. Satu adalah fa'ilnya berupa isim zohir. Nah, zohir itu artinya nampak, gitu. Tidak menggunakan perantara apapun. Zohir itu kan misalnya Zaidun, Amrun, Fatimatun, misalnya, dan lain sebagainya. Jadi selain domir berarti zohir, gitu. Karena domir itu kan kata ganti. Dia menyebut pelaku tapi menggunakan perantara. Nah, kalau zohir dia nggak pakai perantara apapun, gitu. Nah, misalnya apa? Tazdahimus syawari'u. Ini dikatakan tazdahimu. Berdesak-desakan. Bahasa kita mungkin macet, gitu. Nah, apa yang macet? Asyawari, jalan-jalan. Maka syawari ini dia jadi fa'il. Fa'ilnya dalam bentuk isim zohir. Kemudian berikutnya Yasumu Abu Bakrin. Nah, Abu Bakar sedang puasa. Maka fa'ilnya adalah Abu, ya. Ini fa'il dalam bentuk isim zohir. Dan Abu Bakar itu nampak. Contoh lagi misalnya tatbahu al-ummahat. Maka al-ummahatu ini dia jadi fa'il. Contoh lagi misalnya tabeki Fatimatu. Fatimah menangis. Nah, Fatimah juga fa'il dalam bentuk zohir. Tanzilu atau irotani. Dua pesawat itu mendarat. Maka atau irotani dia fa'il dalam bentuk zohir. Nazalatil amtoru. Hujan-hujan itu turun. Nah, maka eh, baik Syawari, Abu Bakrin, Ummahat, Fatimatu, To'iratani, Amtor ini semuanya fa'il. Tapi fa'ilnya dalam bentuk zohir, ya. Seperti itu. Bukan dalam bentuk domir fa'ilnya. Nah, sekarang kita latihan sama-sama.
Berikan fa'il yang cocok. Nah, di sini ada kata al-haju, ya. Al-amil, imam, tabib, mujahidun, hada, al-bintu, al-muslimu, at-talibu, al-maridu. Kita cari sama-sama kira-kira fa'il yang cocok yang mana. Yusolli titik-titik fil masjid. Nah, apa kira-kira jawabannya? Imam. Al-imamu. Al-imam, ya. Al-imamu yusolli fil masjid. Nah, kita coba ini dulu ya. Al-imamu yusolli fil masjid. Nanti kalau ada yang kurang pas kita koreksi nanti. Kemudian fahaso. Fahaso itu memeriksa. Al-marido pasien. Mana kira-kira? At-tabibu. Ini ya. Tabibu dokter. Jadi nomor dua eh, tabib. Ya'malu kasiron. Amilu. Al-amilu. Al-amil ya. Pekerja itu Al-amil. sedang bekerja. Kasiron. Baik, ini nomor tiga. Kemudian yatanawalu ad-dawa'a. Minum obat. Al-maridu. Ini ya al-maridu. Pasien itu minum obat. Jadi tanawala ya tanawalu itu bisa diartikan makan, bisa diartikan minum. Kalau syaribah hanya minum saja. Kalau akalah hanya makan. Gitu. Tapi kalau tanawala ya tanawalu bisa makan, bisa minum. Gitu. Pengertian. Tinggal menyesuaikan nanti konteks kali. Sa'a baina sofa wal marwah. Dia sa'i di antara sofa dan marwah. Mana kira-kira? Haju. Al-haju. Al-haju ya. Haju. Apa tulisannya? Yadrusul uluma. Belajar ilmu-ilmu. Apa kira-kira? At-talibu. Ini ya. Talibu. Syaribats al-ma'a. Minum air. Al-bintu. Al-bintu ya. Ini al-bintu. Tubuh khutbataini qabla sholatil Jumu'at. Berkhutbah dengan Al, dua khutbah sebelum sholat Jumat. Imamnya harusnya. Iya, berarti ada yang keliru tadi ya. Oh, Nah, berarti ini yang berarti berarti nomor satu delapan. al-muslimu. Berarti nomor satu al-muslim. ya. Baik. Sebenarnya kalau kita taruh imam juga tidak masalah, cuman konteksnya ke bawah nanti nggak cocok. Ya, sudah ya. Yujahidu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Al-mujahiduna. Al-mujahid. Mujahidin. Yaskutu al-kitabu minar rafi. Hada. Ada ya. Mana ada? Ini nomor sudah terjawab semua ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Fa'il isim Nomor zohir. Silahkan. nomor 10 Ustaz. Iya, gimana? Nomor 10 itu failnya hada. Fa'ilnya ada. Al-kitabu jadi apa? Jadi mubtada. Jadi Hmm, badal. jadi badal ya. Badal kul min kul. Jadi Hmm. setiap kata yang terletak setelah hada dan dia beral, maka si kata itu dia jadi badal. Namanya badal kul min kul. Badal menggantikan keseluruhan. Artinya kalau hazanya kita buang pun maknanya tetap sama yang dimaksud. Yaskutul kitabu minar rofi. Kitab itu terjatuh dari rak. Kan begitu. Tapi hada di sini kan mubtada ya Ustaz ya. Enggak. Ustaz. Afwan. Hada fa'il. Jadi Jadi fa'il. hada isim isyarah mabni sukun fa'il. Fa'il dari yaskutu. Ini terjatuh.
Heeh. Fa'ilnya hadza. kurang kurang Alkitabunya paham ban. Profesor. Gimana? Kurang paham baru-baru ini tahu kalau file itu bisa dari isim isyarah. Bisa. Heeh. Jadi di Al-Munir 1 sebenarnya, oh belum ya, belum disampaikan di sana. Tapi di contohnya ada pas pembahasan tentang isim isyarah. Di Al-Munir 1 ada bahasan. Jadi hadza yang jadi fa'ilnya. Bentar, kurang bisa. Paham? Yang lain ada yang apa namanya, mungkin ada yang terlewat gitu ya. Saya hapus ya. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ada fa'il dalam bentuk isim domir ya. Nah, ini pelajaran tasrif. Kalau sudah berhubungan dengan domir ini sebenarnya. Karena nahwu itu kan belajar untuk memberikan harokat pada huruf terakhir kan gitu. Ini mau dibaca dhamma, fathah, atau kasroh. I'rab hadza macam mana Ustaz? Nah, bisa kita katakan begini. Misalnya kita mau i'rab hadza. Maka hadza itu mu'rab atau mabni? Mabni. Benih. Nah, dia mabni kan? Nah, maka cara i'rabnya adalah hadza, dia ismul isyarati. Ismul isyarati. Kan dia isim isyarah. Ismul isyarati mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Cara i'rabnya begitu. Jadi hadza isim isyarah mabni sukun, dia fi mahalli raf'in fa'il, sebagai fa'il. Hadza i'rabnya begitu. Nah, sekarang kita masuk di ini apa namanya? Fa'il dalam bentuk domir. Nah, ini materi tasrif ya. Tasrif lugawi namanya. Kalau dalam pelajaran sorof gitu. Nah, kalau tasrif istilahi kan kita merubah dari fi'il madi menjadi fi'il mudhari, masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, kemudian isim alat. Itu tasrif istilahi. Tapi kalau tasrif lugawi namanya, dia ditasrif berdasarkan si pelakunya. Pelakunya satu, dua, atau tiga. Nah, alima ini kan fi'il madi. Nah, pada fi'il alima, dia mengandung fa'il domir sebenarnya. Nah, domirnya itu adalah domir mustatir huwa. Domir mustatir takdiruhu huwa. Di alima ya. Jadi kalau kita tidak nampak, kita itu tidak melihat ada fa'il zohir, berarti fa'ilnya berupa domir gitu. Tapi jika sudah ada fa'il dalam bentuk zohir, berarti tidak ada fa'il dalam bentuk domir gitu. Nah, jika tidak ada fa'il dalam bentuk zohir, berarti fa'ilnya dalam bentuk domir. Jadi fi'il itu pasti punya fa'il. Nah, tinggal nanti fa'ilnya zohir atau domir. Nah, jika pada kata alima, ini asalnya alima, dia mengandung fa'il, tapi fa'ilnya mustatir. Mustatir itu tersembunyi. Kenapa bisa kita katakan tersembunyi? Karena pada alima ini tidak ada domir yang kelihatan. Maka kita katakan fa'ilnya domir mustatir. Nah, yang tersembunyi itu kan perlu kita kita ketahui. Apa yang tersembunyi? Nah, maka ditakdirkan. Takdirnya namanya huwa ya di situ. Dia. Nah, pada alima dia punya fa'il. Fa'ilnya adalah alif ini ya. Nah,
Alif ini untuk berapa orang? Untuk 2 orang berjenis laki-laki. Nah, nanti ada contohnya nanti di bawah. Di alimu ada failnya. Waw ini failnya. Nah, waw ini menunjukkan berapa orang? Banyak laki-laki. Nah, alimat dia failnya mustatir juga. Domir mustatir. Nah, yang tersembunyi itu apa? Hia. Domir hia di situ. Berarti alimat ini menunjukkan pelakunya 1 orang perempuan. Alimata, ta ini dia fa'il. Nah, ta ini menunjukkan 2 orang tapi perempuan. Alimna, fa'ilnya adalah na ini. Nah, na ini menunjukkan hunna, banyak perempuan. Alimta, fa'ilnya adalah ta. Ta ini menunjukkan anta, kamu, 1 orang laki-laki. Tuma, ini fa'ilnya. Menunjukkan antuma, kamu berdua. Alimtum, fa'ilnya tum ini ya. Nah, menunjukkan kepada antum, kalian laki-laki. Alimti, ya. Menunjukkan kepada anti, ini fa'ilnya ti. Alimtuma, fa'ilnya tuma. Alimtunna, tunna ini fa'ilnya. Alimtu, fa'ilnya adalah tu. Alimna, ini adalah fa'ilnya. Berarti pada fi'il madi itu fa'il domirnya hampir nampak semua. Kecuali pada alima dan alimat. Nah, ini domirnya mustatir ya. Huwa dan hiya. Nah, sampai di sini dulu silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Terkait fa'il domir. Saya coba agak kecilkan. Mungkin ada yang masih bingung terkait dengan tasrif ya. Silakan. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari misalnya ya'lamu. Nah, fa'ilnya domir mustatir huwa di sini ya. Ada mustatir huwa. Ya'lamani fa'ilnya alif ini ya. Nah, sementara nunnya ini adalah tanda rofaknya dia. Oh iya, sebutkan mana yang wujuban, mana yang jawazan. Di huwa fil madi ini jawazan semua ya. Jadi cara i'rabnya misalnya alima fa'ilun domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Nah, jadi di huwa di sini huwa dan hiya ini jawazan semua. Jawazan itu artinya boleh nampak, boleh disembunyikan. Di ya'lamu ini juga jawazan dia. Artinya boleh kita nampakkan, boleh kita sembunyikan. Ya'lamani fa'ilnya adalah alif. Nunnya tanda rofa. Ya'lamuna ini fa'ilnya adalah wawu. Nunnya adalah tanda rofaknya dia. Ta'lamu fa'ilnya domir mustatir hiya. Jawazan juga. Ta'lamani fa'ilnya alif. Ya. Nunnya tanda rofa. Ya'lamna fa'ilnya nun. Ta'lamu fa'ilnya domir mustatir anta. Di sini ada domir yang tersembunyi anta. Dan hukumnya wajib disembunyikan. Apa?
Nah, ada domir mustatir anta di sini. Nah, kalau di anta dia wujuban, wajib tersembunyi. Ta'lamani fa'ilnya alif. Ta'lamuna fa'ilnya wawu. Ta'lamina fa'ilnya ya. Ta'lamani fa'ilnya alif. Ta'lamna fa'ilnya nun. A'lamu fa'ilnya domir mustatir ana. Ini wujuban ya. Dia wajib tersembunyi si ana. Na'lamu di sini ada fa'il berupa domir mustatir nahnu. Dia wujuban juga. Jadi untuk mustatir di huwa dan hiya dia jawazan. Sementara untuk fi'il mudhari di anta, ana dan nahnu dia mustatirnya wajib. Jadi sifatnya wajib disembunyikan. Nah, untuk fi'il amr, i'lam ini fa'ilnya domir mustatir anta di sini. I'lama fa'ilnya alif ya. I'lamu fa'ilnya adalah waw. I'lami fa'ilnya adalah ya. I'lama fa'ilnya adalah alif. I'lamna fa'ilnya adalah nun ya. Nah, jadi kalau pada fi'il madi fa'ilnya yang di tabel ini saja. Jadi mau ganti fi'il apapun, domirnya tetap sama perubahannya. Artinya yang jadi fa'il ya sama dengan di kotak ini. Di fi'il mudhari juga sama. Kita mau ganti fi'il misalnya yadribu kan sama. Misalnya doroba kan. Doroba, doroba, dorobu sama kan. Alima, alima, alimu. Misalnya. Kemudian mudhari'nya misalnya yadribu, yadribani, yadribuna. Sama. Ya'lamu, ya'lamani, ya'lamun. Ila akhir ya. Sampai akhir sama. Ad, eh, adribu, nadribu. Ya. Akhirnya seperti itu. Di fil amrnya juga sama. Misalnya idrob, idroba, idrobu, idrobi, idroba, idrobna. Sampai begitu. Nah, ini fa'il dalam bentuk domir. Iya. Itu ya untuk yang jawazan sama yang wujuban. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan terkait fa'il domir ya. Pembahasan di nahwu memang lebih singkat. Iya, karena emang tasrifan itu di pembahasan sorof sebenarnya. Nah, yang penting kita paham, oh ini fa'il, ini bukan. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke Ustadz mau contoh bertanya, latihan. Silakan, Ustadz, silakan. sebentar. Itu yang tadi yang hum, yang hum ya lamuna tadi kan tanda fa'ilnya tuh wawu. Iya, betul. Ya, itu nunnya itu tanda rofa tadi Ustadz ya. Betul. Nah, nun itu tanda Eh, rofaknya dia. berarti kayak yang tak lama nih itu juga tanda rofanya nun. Sama, iya, betul. Hmm. Apa mudore itu fi'il mudore harus rofa ya? Bisa nasab, bisa jazm. Fil mudhari'. Di pembahasannya sudah lewat sebenarnya. Jadi fi'il mudhari itu dia kan asalnya mu'rob. Artinya bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Tapi yang ada di sini dalam keadaan rofa semuanya. Nah, kapan kita nasab? Kalau kemasukan amil nasab. Ya, iya, Ustadz. Tapi kalau kosong berarti dia rofa. Ya, syukran Ustadz. Apa? Yang lain ada? Silakan. Karena Ustadz Iya, silakan. tadi yang fiil amr i'lam Iya. itu failnya yang mana Ustadz, saya kelewat apa? Domir mustatir anta. I'lam ya. I'lam I'lam apa? failnya domir mustatir anta. Domir musafir anta.
Iya, Kemudian yang di mudhore itu yang wujuban itu ada tiga. tiga Yang di anta, ana, sama nahnu. iya betul. Berarti yang Jawazan, selebihnya itu jawazan. iya di huwa dan hiya jawazan. Ini maksudnya ini apa nih? Saya baru kalau ana baru mendengar jawazan dan wujuban. Ini maksudnya Iya, yang boleh nampak atau tidak itu domir apanya Ustadz yang maksudnya yang boleh nampak atau enggak? iya. Jadi sewaktu Sa Jafar menjelaskan tentang ini ya, masalah jawazan dan wujuban. Jadi huwa ini, domir mustatir huwa ini boleh kita tulis. Ya'lamu huwa. Boleh kita sembunyikan. Maksudnya begitu. Jadi misalnya juga sama. Gitu. Misalnya ta'lamu hiya. Nah, kan yang tersembunyi itu hiya. Nah, hiya ini boleh kita nampakkan, boleh kita sembunyikan. Maksudnya begitu. Tapi kalau ta'lamu anta, enggak boleh. Karena dia wajib tersembunyi si antanya. A'lamu ana, enggak boleh. Karena anak ini wajib tersembunyi. Na'lamu nahnu juga sama, enggak boleh nampak nahnunya. Gitu. Tapi kalau yang selainnya boleh. Jadi boleh nampak, boleh disembunyikan. Tapi kebanyakan memang disembunyikan seperti itu. Di mustaqil. Kalau yang di fi'il madhi tadi, yang Sama, jawazan cuma dua, huwa iya, dan hiya. iya. Karena Selebihnya, yang mustatir cuma dua di fi'il madhi. Lainnya domirnya nampak semua. jadi yang lainnya wujuban atau gimana? Oh, apa bisa Mm-mm. dilihat dari di belakangnya ya Ustaz. Iya. Kan kalau fi'il madhi ndak ada yang wujuban dia. Karena yang mustatir kan Hmm, hanya alima dan alimat. Nah, ini jawazan ya. semua kalau di fi'il madhi gitu. Jadi fi'il madhi itu tidak ada yang wujuban. Ndak ada, semuanya jawazan. Apa Ustaz? Ini baru buat saya. Iya. Syukran Apa? Ustaz. Apa? Jadi kalau ada sesuatu yang apa namanya hal baru ditanyakan saja gitu. Kita sama-sama belajar. Nah, jadi ini berkaitan dengan fa'il domir ya. Kita coba praktek dalam bentuk ini, dalam bentuk kalimat. Al-muslimuna lan ya'budu al-makhluqati. Kita lewati ini saja dulu. Kita cari yang berhubungan dengan. Nah, ini saja. Koreksi kesalahan berikut. Nah, jadi ini untuk apa namanya mengikat pemahaman kita terhadap domir tadi. Jadi si domir itu harus sesuai dengan yang digantikan di belakangnya. Tadi harus menyesuaikan. eh Misalnya begini, saya kasih contoh. Yursilullahu, Allah mengutus ar-rusula, para rasul, liyursidu, ya, linya amil nasab, agar mereka itu menunjukkan anasa manusia ila sabilihi. Nah, kalau ini sudah betul semua ya. Karena ar-rusula itu kan dia jamak taksir. Ya, mufradnya rasulun. Rusula para rasul. Nah, para rasul ini kan kalau eh, kita buatkan domirnya adalah dia menjadi domir wawu ya. Kalau bersambung dengan fiil mudhari. Jadi ini sudah betul. Wawu ini kembali ke ar-rusul. Nomor satu tidak ada yang salah. Nah, kita coba nomor dua. Zahabas solihani ilal masjid. Nah, silakan dikoreksi sama-sama. Sudah betul atau masih salah? Ada yang salah. Sahih ya. Sahih. Ada yang salah. Sahih. Sahih. Sahih Zahaba. atau foto? Betul. Foto ya. Karena kenapa? Dia Oto. punya dua fa'il di sini. Satu fa'il dalam bentuk domir, satu lagi fa'il dalam bentuk Sahih. zohir. Zohir. Nah, jadi
failnya ndak boleh dua gitu. Kita harus milih Hmm. mau pakai domir atau zohir. Kalau pakai zohir, maka alifnya kita buang. Harus zahaba ini dalam bentuk mufrad dia. Gitu. Jadi sebagaimana aslinya, zahaba, zahaba solihan. Nah, kalau misalnya kita mau pakai fa'il domir, berarti solihani kita buang. Gitu. Secara makna sama saja. Dua orang lelaki itu pergi ilal masjidi ke masjid. Jadi fa'ilnya tadi ya, eh, kita milih salah satu seperti itu. Mau zohir atau domir. Kalau zohir, harus kita pastikan fiilnya dalam bentuk mufrad. Artinya pada saat seperti ada domir huwa dan hiya di situ. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tapi kalau jumlah ismiyah as-salihani, Hah? zahaba, boleh kan? Boleh, boleh. Kalau kita balik malah boleh. Jadi eh, solihani kita taruh di belakang. Nah, maka as-solihani zahaba boleh. Karena si alif ini nanti kembali ke as-solihani di belakang. Ya, boleh seperti itu. Pak Ustadz tanya, Pak Ustadz. Iya, silakan. Berarti pada fil madi hanya untuk huwa dan hiya yang boleh seperti ini. Dua-dua di zohir dan domirnya muncul. Begitu. Begitu maksudnya jawazan Pak Ustadz. eh Apa namanya? Jadi Kalau maksud saya kalau Hmm, seperti ini, kalau dia untuk huwa dan hiya itu boleh dua-duanya muncul. Artinya domir dan zohirnya muncul dua-dua seperti ini. Begitu maksud Ustadz tadi yang jawazan tadi. iya. Nah, jadi kalau misalnya dahaba, tetap sebenarnya domirnya sudah dalam bentuk zohir dia. Tidak tidak lagi ada dua fa'il berarti di situ. Meskipun zahaba gitu. Jadi tidak ada Ya, fa'il domir. Wah, gimana? maksud saya yang Ustadz maksud dengan jawazan itu Hmm. adalah seperti ini, muncul dua-duanya, domir dan zohir. Tapi Oh hanya iya, untuk huwa dan hiya pada fil madi. Begitu Pak Ustadz. iya betul. Kalau misalnya di Ya, zahaba, oke. boleh kita nampakkan yang zohirnya juga seperti itu. Nah, Ya, iya betul. Fine. baik. Ya, makasih Pak Ustadz. Oh, Sama-sama. syukran. Nah, kita ke nomor 3 misalnya. Ya Fatimatu uktubid darsa. Wahai Fatimah, tulislah pelajaran. Betul atau salah kira-kira? Soheh. Sahih ya. Tidak Sahih. ada yang salah. Uktubi failnya mana? Failnya Fatimah. Fa'il ya Anti. Fatimah. Mustatir anti ya. Mustatir. Anti. Iya. Enggak mustatir. Failnya ya itu. Iya. Fa'ilnya ya. Apa? Uktubi ya. Failnya ya ini. Nah, cuman kalau ditanya ya ini menggantikan siapa gitu. Menggantikan Fatimah di belakang. Seperti itu. Baik, tidak ada yang salah. Ya rajulani istami qaulal ustaz. Wahai dua laki-laki, dengarkanlah perkataan ustaz. Istami sudah betul atau masih salah? Istami'a. Nah, ada Tamiah, alifnya ya. ya. Harusnya istami'a. Karena kalau istami yang tersembunyi domir apa? Huwa. Huwa. Huwa ya. Wah. Nah, huwa ini nggak cocok kalau kembali ke rojulan kan gitu. Karena rojulan ini kan dua orang, sementara huwa ini satu orang. Nah, harus kita paskan domirnya yang ada pada istami. Nah, maka kita ganti jadi istami'a. Ini kita bertanya lagi. Kemudian at-talibatu yata'allamunal Qur'an. Saya fokus yang keliru ya. Yata'allamuna benar atau salah? Salah. Harusnya Yata'allamna. yata'allamna. Kenapa yata'allamna? Nah, karena na ini kan menunjukkan perempuan banyak. Kembali ke at-talibatu ya. Talibatu ini kan perempuan banyak. Kalau yata'allamuna kenapa keliru?
Muzakkar. Betul. Muzakkar. Jadi karena wawu ini menunjukkan banyak juga, tapi untuk laki-laki. Sementara domir ini harus kembali ke belakang. Nah, di belakang ini kan hanya ada tolibat. Tolibat ini banyak tapi perempuan. Baik. Jalasu at-tullabu alal maq'adi. Khoto. Khoto. Harusnya kita mau pilih yang mana? Jalasa. Jalasa. Jalasa Jalasa. tullabu. Jalasa at-tullabu. Ini wawunya kita hapus boleh ya. Jadi jalasa kembali seperti mufradnya. Yunzilullahul mataru minas sama'i. Harusnya yunzilallahal mataru minas sama. Harusnya apa? Yunzilullahu Yunzilullahu. Al-matar. Yunzilullahu al-matara. al-matara. Al-matar. Al-muslimatu takra'ul Qur'ana. Takro ini mengandung domir. Domir apa kira-kira? Di takra'u. Iya. Iya, ya. Cocok Iya. nggak kembali ke muslimatu? Enggak. Enggak. Berarti Enggak. kita rubah menjadi Yaqra'na. yakra'na ya. Takro. Yaqra'ul muslimat. Dan yakra'na atau takra'na? Yaqra'na. Takromna. Ya, Kalau Iya. takra'na berarti domirnya antunna di situ. Iya. Harus Yakra'na. berarti yakra'na karena hunna kembali ke muslim. Yar sama ya ini sudah. Allahumma gfir lana dzunubuna. Harusnya apa ini? Ini keliru di sini. Dzunubana. Ubana. Dzunubana. Karena dzunuba jadi Maf'ul. maf'ul bih. Ya Fatimatu, idhab ila baiti abikum. Ada dua yang keliru ya di sini. Idhabi. 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 Terus abi Ila Baitikunna. abiki. abiki. Harusnya. Abiki. Kalau kum kan banyak laki-laki gitu. Ika. Kalau ka muzakkar harusnya ki ya. Abiki. Abiki. Karena kembalinya ke Abiki. Fatimah. Oh. Jadi ini ya tentang fa'il dalam bentuk domir. Ada yang ketinggalan untuk materinya atau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan. Ustaz, soalan yang atas tadi itu. Yang mana? Nomor berapa? Sekejap. Nombor berapa Istami'. Istami. Ya rajulani istami'. Iya. Istami' itu fi'il amar. Iya Betul tak, betul. Ustaz? Betul. Istami. Ya rajulan istami' qaulal ustaz. Iya berarti. Coba Ustaz jelaskan yang lagi sekali. Iya, Afan ya. Tadi ada yang keliru berarti. Kalau istami saja berarti yang tersembunyi domir mustatir apa? Anta kan begitu. Karena fil amr kan. Fil amr kan mulainya dari anta kan. Sebab tadi Istami. Ustaz kata huwa tu yang saya Iya, confuse. jadi keliru tadi. Anta antuma. Afan sebentar. Iya, Afan ya, saya yang keliru tadi. Jadi istami adalah fil amr yang tersembunyi domir mustatir anta. Harus Ya. istami'a ya. Istami'a, istami'u, istami'i berarti. Istami kemudian istami'a, istami'na. Di sini. Baik, sudah terjawab ya yang nomor tadi berapa? 4 ya. Sudah.
Berarti sama ini ya. 9. Ya rojulani isma apa kira-kira jawaban? Isma'a ya. Nah, isma fil amarnya mustatir anta. Alhamdulillah. Kemudian kita irob sama-sama ya. Kita coba kecuali yang dikasih garis miring katanya. Karena memang belum dipelajari ya bab mubtada khobar dalam bentuk jumlah. Doroba Zaidun alladhi saroko sayyaratahu. Baik, Zaid memukul orang yang telah mencuri mobilnya. Doroba fil apa? Ilmadi. Fil madi. Zaidun jadi apa? Al-Maudi. Fa'il. Fa'il. Alladhi jadi apa? Isim. Mausul. Ismu Isim mausul. Isim mausul La jadi apa? mahalla laha minal i'rab. Nah, dia punya mahal. Isim Jadi mausul punya mahal. Yang nggak punya mahal nanti silah mausulnya. Aslah mausul. Jadi apa kira-kira? naat ya Ustaz. Fi mahalli apa? Raf'in, nasbin. Maf'ain. Zaid memukul. Memukul siapa? Kan butuh maf'ul bih kan ya? Berarti alladzi ini maf'ul bihnya. Nah, kan Zaid memukul orang yang. Kan terjemahannya begitu. Nah, jadi alladzi itu isim mausul mabni sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih dia. Nah, saroko fil apa? Fi'il madhi. Madi. Fa'ilnya Fa'il. Iya. mustatir Mustatir. Huwa. mustatir huwa. Huwa kembali kemana? Zaid. Zaidun. Enggak ke Zaid. Alladzi. Kembali ke alladzi. Alladzi. Karena kalau ke Zaid terjemahannya Zaid telah memukul orang yang Zaid telah mencuri mobilnya kan. Enggak nyambung Iya. gitu. Iya. Jadi kembali ke alladzi. Jadi terjemahannya Zaid telah memukul orang yang. Jadi failnya terjemahannya juga sama. Orang yang telah mencuri mobilnya. Nah, sayyarata jadi apa? Maf'ul bih. Kalau Baik. mudhaf ilaih. Ya. Hu domir muttasil mabni dhammah fi mahal jarrin mudhaf ilaih. Setiap sila mausul dia wajib ada. Setiap isim mausul wajib ada silah mausul. Silah mausulnya mana? Saroko sayyarah. Saroko sayyaratahu. Iya, bisa saroko sayyaratahu sepaket lengkap. Atau bisa dalam bentuk fi'il fa'il juga. Nanti sebagaimana disampaikan tadi ya, setiap silah mausul itu dia nggak punya kedudukan dalam i'rab. Jadi la mahalalahu minal i'rab. Nah, berikutnya insya Allah kita 10 menit lagi ya, sebagaimana jadwal sampai 8.45. Yukromu alladina yahfadunal Qur'ana. Yukromu dimuliakan. Alladzina jadi apa? Naibul fa'il. Iya, jadi naibul fa'il. Yahfaduna fil fa'il ya. Paket dia jadi silah mausul. Al-Qur'ana jadi maf'ul bih. Nah, coba nomor 3. Tursalu ar-risalatu allati khottuha jamilun. Tursalu dikirim ar-risalatu surat allati yang khottuha tulisannya jamilun bagus. Khot ya, tulisannya bagus. Tursalu fiil Fi'il majrur mudhari. mudhari. Ar-risalatu jadi apa? Naibul fa'il. Allati Sila mausul. enggak, allati isim mausul. Isim mausul. Jadi apa allatinya kira-kira? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Enggak. Tursalu kan Naibul dia fa'il.
terus salu kan majhul, artinya udah nggak ada maf'ul bihnya gitu. Oh iya ya. Naat ya Ustaz. Naat. Naat dari risalah. Karena allati khotwa jamil ini menjelaskan sifat itu surat gitu. Bagaimana sifat itu surat? Ya, yang tulisannya bagus gitu. Kalau khotu jadi apa? Khotu. Tidak ada. Silahnya sih. Khotunya saja dulu. Modok. Ada. Badal. Enggak. Fa'il. Enggak, bukan fa'il gitu. Bukan, Jadi bukan, apa bukan. kira? Tulisannya. Mudhaf. Enggak juga kalau mudhof ya, tapi kan terakhir kalau mudhof. Mudhafun ilaih. Hah? Enggak, bukan mudhof ini. Khotuha Eh, jamilun. Berarti khotuha naat ya Ustaz. Man'ut. enggak. Ini mubtada. Khotu itu mubtada. Hah? Itu jamilun khobarnya Jadi gitu. dua Oh, jumlah, gitu. Ustaz. Gimana? Jadi dua jumlah di dalam jumlah ini, nomor 3. Iya, betul. Terus salur risalah itu kan jumlah pertama. Di dalam kitabnya ini ya, siapa namanya? Syekh Ibnu Hisam itu dijelaskan setiap jumlah yang ada di awal kalimat kalau di i'rab lagi dia la mahallahu minal i'rab. Nah, tapi kalau khottuha jamilun, ini kan khottu mubtada, haknya dia ini apa namanya? Mudhof ilaih kan? Mudhafun ilaih. Nah, jamilun khobar. Nah, mubtada khobar ini sepaket jadi silah mausul dia. Jadi silah mausul itu nanti bisa 4. Satu dalam bentuk fiil fa'il silah mausulnya. Yang kedua dalam bentuk mubtada khobar. Yang ketiga dalam bentuk jar majrur. Yang keempat dalam bentuk zorof dan mudhof ilaihnya. Nah, silah mausul itu 4 bentuk tadi gitu. Nah, tapi saya kurang ini ya, maksudnya kurang paham kenapa diberikan soalnya di sini gitu. Padahal materinya masih di depan nanti. Ya Pemanas. mungkin pemanasan enggak apa-apa gitu. Jadi kalau kita masih bingung mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi materi silah mausul di sebentar. Iya. Iya, tapi kalau kita lihat di kitab Al-Munir awal ya, Al-Munir 1, Al-Munir 2 yang awal itu sempat disinggung silah mausul. Saya coba bukakan halamannya ya. Eh, Nah, pembahasan silah mausul itu ada di halaman 45-46. Sebenarnya sudah pernah dibahas ternyata. Jadi silah mausul itu ada 4 bentuk. Mungkin karena kan beberapa baru mulai di Al-Munir 2B ya. Sementara itu materinya di paling awal, materi Al-Munir 2. Sempat disinggung di awal. Ternyata sudah kita pelajari gitu. Cuman memang Iya, hanya halaman 45. sekilas. 45 Iya. dan 46. Nanti bisa dimurojaah kembali. Lupa lah Ustaz. Iya, gimana? Lupa. Oh iya. Iya. Ya, kadang-kadang gitu. Alhamdulillah berarti diingatkan lagi di halaman ini ya. Karena sudah lama kita nggak ketemu silah mausul dalam bentuk ini. Ini halaman berapa nih? Halaman 97 ya. Jauh ya. Sudah 40 halaman lebih. Ma makna sila mausul Ustaz? Silah mausul itu jadi gini. Kalau penjelasan dari Ustadz Ubaid ya. Abu Ubaid kalau nggak salah nama beliau. Beliau ketika menjelaskan silah mausul itu begini. Isim mausul itu kan isim yang masih mubham. Mubham itu tidak jelas apa maksudnya. Misalnya kita dapat kalimat, misalnya saya hapus dulu. Nah, misalnya kita hanya punya kalimat
doroba Zaidun alladhi. Zaid telah memukul orang yang. Kan masih nggak jelas gitu. Orang yang seperti apa gitu. Nah, maka kata beliau, alladhi ini termasuk isim isyarah. Jadi ada isim yang masih mubham. Mubham itu belum jelas maksudnya apa gitu. Maka butuh sesuatu yang menjelaskan dia gitu. Nah, untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan alladhi, maka didatangkan namanya silah mausul. Silah itu kan penghubung gitu. Kemudian mausul itu maksudnya ya isim mausul itu gitu. Jadi didatangkan silah mausul untuk menjelaskan makna dari isim mausul yang masih kurang jelas itu apa. Penjelasan beliau seperti itu. Jadi didatangkan silah mausul karena alladzi itu belum jelas gitu. Supaya menjelaskan si alladzi. Nah, kata beliau seperti itu. Itu Pak Afan jawabannya begitu terkait Nah, silah Ustaz. mausul. Nah, Afwan Ustaz. iya, Fadlan, gimana? Saya baru ngeh kalau aladi itu eh, isim mausul itu bisa jadi maf'ul bih. Iya, betul. Gimana? Hanya Ya, itu saja? ya, makanya masih ngawang-ngawang, oh ternyata maf'ul bih itu tidak harus, kan ciri-cirinya kan nasab ya gitu aja. Iya, betul. Nah, jadi isim itu kan ada yang mu'rob, ada yang mabni kan. Nah, Heeh. berarti isim mabni pun punya kedudukan gitu. Apakah dia jadi apa namanya? Bisa jadi fa'il kah? Atau dia jadi apa namanya? Maf'ul bih gitu. Atau bahkan bisa juga majrur bi harfi jar misalnya. Nah, jadi mungkin ini tambahan buat kita gitu ya, bahwa isim mabni itu pun punya kedudukan. Nah, Ustaz. Baru juga ini, Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Yang lain gimana? Ada yang masih bingung mungkin atau ada yang eh, kurang eh, jelas penjelasannya bisa ditanyakan. Insya Allah paham. Salah paham ya. Baik. eh, Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bingung dengan materi kita gitu ya, mungkin apakah penjelasan saya terlalu cepat gitu, atau misalnya tadi ada yang ketinggalan, ya karena memang kita kan penerimaannya beda-beda ya. Silakan nanti disampaikan, mungkin ditanyakan, nanti mungkin bisa kita kita jelaskan ulang di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Jadi sekali lagi kita belajar untuk paham gitu, bukan untuk hanya menamatkan kitab gitu kan. Jadi kita belajar untuk paham. Jadi Bapak Ibu misalnya ada yang kurang paham di satu materi, disampaikan saja gitu. Jadi nggak apa-apa kita mengulang materi mungkin ya untuk tadi memahamkan apa yang sudah kita pelajari seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya ya. Jadi terkait metode pembelajaran kita begitu. Kita tidak fokus hanya menamatkan kitab, tapi juga untuk memahamkan terhadap apa yang kita pelajari. Nah, nanti insya Allah kalau Bapak Ibu bisa bisa paham banyak di Al-Munir 2 ini ya, nanti ketika ngaji jurumiyah atau syarahnya pun insya Allah akan mudah. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada rizki, nanti mungkin bisa beli eh, kitab syarah jurumiyah yang syarahnya Kafrawi ya. Kebetulan beberapa mungkin 2 atau 3 pekan yang lalu saya beli dan kitabnya memang bagus gitu. Banyak hal-hal baru yang dijelaskan di sana termasuk ada i'rabnya langsung. Jadi setiap contoh di i'rab sama penulis kitabnya. Nah, termasuk kitab Jurumiyahnya sendiri kalau di kitab Kafrawi itu di i'rab sama beliau. Jadi misalnya kalimat ada kalimat misalnya babul i'robi misalnya. Terus di i'rob sama beliau. Babu tuh jadi apa? I'robi jadi apa misalnya seperti itu.
Nah, jadi kalau ingin cari i'rabnya kitab Jurumiyah ada di kitab Kafrawi itu sama beliau dijelaskan. Nah, itu sedikit tambahan ya. Mungkin karena syarah Baik. kitab Jurumiyah itu kan banyak sekali. Nah, mungkin itu saran yang saya rasa bagus sekali kalau kita ingin mencari kitab yang pembahasannya juga nggak terlalu luas banget gitu. Tapi sudah dilengkapi dengan i'rab per contoh yang dibuat sendiri. Ustadz nanti bisa lihat sampul bukunya. Sebenarnya kalau di online juga banyak ya. Jadi tulis saja syarah Kafrawi gitu. Nanti di Shopee banyak gitu, muncul. Saya kemarin beli harganya 140, tapi yang soft cover ya. Jadi kemarin kalau yang kayaknya hard cover harganya 120 gitu. Mungkin karena beda cetakan, makanya harganya bisa beda seperti itu. Nah, nanti silahkan bisa kalau belanja kitab bisa di Ustadz Silmi ya. Beliau eh, menjual kitab juga di Mahat kami ya di Khodimus Sunnah. Atau biasanya saya lewat juga Ustadz Khalid kalau di biasanya beli kitab. Nah, gitu. Nanti bisa di googling aja banyak. Bisa ditulis syarahnya. Maksudnya gimana? Eh, apa namanya? Kurang paham. Oh, nama bukunya. Boleh. Saya tuliskan ya. Nanti silakan di copy paste. Tulis misalnya nanti kalau mau cari kitabnya. Di grup aja, Ustaz. Oh iya, di grup aja. Boleh nanti saya kirimkan fotonya. Kalau ini ya, nanti di grup. Nah, buat ini aja maksudnya. Kalau memang belum bisa kita kaji sekarang, bisa nanti di lain waktu insya Allah. Sudah ada kesempatan lain. Tapi kalau bisa memang kalau kita ingin fokus ke bahasa Arab, minimal kitab-kitab yang berbahasa Arab ya, maksudnya minimal kita punya syarahnya Jurumiyah gitu untuk level pertengahan lah bahasa kita. Nah, mungkin itu untuk malam ini nanti saya kirimkan di grup. Semoga kita bisa ketemu lagi di Jumat pekan depan untuk membahas fa'il masdar muawwal. Ini agak agak rumit kalau bagi saya juga termasuk agak rumit eh, karena jarang kita dapatkan yang seperti itu. Karena langkah-langkahnya harus kita rubah dulu itu fa'il dalam bentuk masdar gitu. Nah, kalau kita nggak tahu masdarnya, ya susah gitu. Nah, nanti insya Allah kita bahas di Jumat pekan depan. Semoga Allah mudahkan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Iya. Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Saya tutup ya.